Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 September 2024 merupakan pesta pemuliaan salib suci. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang Maha Rahim. Terpujilah ya Allah yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu yang seringkali mengecewakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu yang menuntun kami untuk menyadari apa kesalahan dan membantu kami memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Ya Tuhan, bantu kami untuk menjalani salib kehidupan ini agar kami bertahan dan kuat dalam menjalani gelombang kehidupan ini sehingga layak memperoleh kehidupan kekal bersama-Mu di surga abadi. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 21, ayat 4-9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal.
Aku mau menuturkan hikmat dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Pandanglah salib. Renungan dibawakan oleh
Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini, tanggal 14 September, Gereja Katolik merayakan Pesta Pemuliaan Salib Suci, pesta yang memperingati penemuan salib Yesus pada tahun 320 oleh Santa Helena, ibu dari Kaisar Konstantinus. Setelah penemuan salib Yesus, didirikanlah basilika oleh Kaisar Konstantinus di atas makam kudus Yesus di Yerusalem. Tanggal 14 September 335, basilika itu diberkati. Sehari setelah pemberkatan basilika, kayu salib suci dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan disimpan dalam batu altar sebagai relikwi di gereja-gereja di dunia. Selanjutnya, perayaan salib suci dirayakan setiap tahun di Yerusalem dan hingga kini dirayakan oleh Gereja Katolik seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana ketika mendengarkan kalimat itu tadi? Saya pribadi sangat-sangatlah tersentuh ketika mendengarnya. Betapa besarnya kasih Allah pada kita semua. Salib merupakan bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Pengorbanan Yesus di kayu salib membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Tapi seberapa besarkah kepercayaan kita pada salibnya yang membawa pada keselamatan? Hari ini kita diajak memandang salib suci. Seperti Tuhan meminta umat Israel untuk memandang ular tembaga di atas tiang agar memperoleh keselamatan. Maka hari ini, mari kita bersama-sama memandang Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sesuai homili Bapa Suci Paus Fransiskus, di mana hidup iman kita berawal ketika kita menerima Yesus dengan rendah hati di atas perahu kehidupan kita yang menyediakan ruang untuknya dan menempatkan diri dalam mendengarkan sabdanya, dan dari situ kita berefleksi, diguncangkan dan berubah. Mari kita bersama-sama merenungkan dan berefleksi apa arti salib dalam hidup ini agar kita dapat berubah. Bagaimana cara kita selama ini memandang salib Tuhan Yesus? Apakah salib itu lambang kehinaan di mana seorang penjahat tergantung di situ? Apakah salib tempat Yesus tergantung merupakan lambang keselamatan? Apakah jawaban iman kita bahwa salib Tuhan Yesus lambang keselamatan bagi hidup ini tercermin dalam perkataan dan perbuatan? Apa yang dilakukan ketika mengalami kesulitan? Apakah sudah memandang salib Yesus dan berseru padanya, memohon agar dikuatkan dalam menjalani kehidupan hingga bisa mengurai kesulitan dan beroleh keselamatan daripadanya?
Ketika beban terasa di pundak ini, apakah sudah memandang salib Tuhan Yesus dan berseru padanya agar dikuatkan dalam menanggung beban ini, supaya terasa lebih ringan menjalaninya sampai akhirnya beban itu dapat terangkat. Ketika sakit menyerang hingga rasanya tidak mampu menahannya, apakah sudah memandang salib Tuhan Yesus dan berseru padanya, berharap padanya agar dikuatkan dalam menahan rasa sakit, hingga Tuhan Yesus memberikan kekuatan dalam menjalaninya, hingga rasa sakit itu terangkat dan kita memperoleh kesembuhan. Mampukah menerima segala hinaan ketika melakukan hal benar dan baik, tetapi tidak sejalan dengan pikiran dan perkataan orang banyak, atau ketika perbuatan baik yang dilakukan dipandang salah oleh orang lain? Saudaraku, sudahkah bersyukur pada Tuhan ketika memandang salib-Nya? Karena kasih-Nya yang begitu besar pada umat manusia. Ingatlah sabda-Nya, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Bahkan Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sungguh, saat memandang salib-Nya, timbul rasa malu di hati. Sungguh teramat sangat malu, karena seringkali menghindar dalam memanggul salib atau berteriak kencang untuk menolak memanggul salib. Mampukah untuk tidak hanya merendahkan hati, tapi juga mampu merendahkan diri agar dapat menghadirkan kerajaan Allah dalam menjalani hidup ini, agar banyak orang menyadari dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan membuat segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mampukah kita menjadi pewarta kabar gembira dalam hidup ini, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup, mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup lewat iman, persaudaraan, dan berbela rasa, sesuai tema kedatangan Bapa Suci Paus Fransiskus ke Indonesia minggu lalu, Faith, Fraternity, and Compassion. Saudara terkasih, semoga kita semua dapat memandang salib suci dan memaknai arti salib Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur atas salib Tuhan Yesus, salib tanda iman kita, salib tanda keselamatan kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini dan refleksi yang dilakukan hari ini membuat kita berubah. Semoga dengan salib suci Tuhan Yesus, kita semua diberi kekuatan dalam memanggul salib kehidupan, agar berhak memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus, penebus kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir ke dunia ini, memberikan teladan bagi kami lewat hidup, sengsara, wafat, serta kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kerahiman dan kasih-Mu yang begitu luas,
sehingga kami diperkenankan memperoleh keselamatan, walau kami seringkali berbuat kesalahan dan melupakan salib-Mu dengan mencari keselamatan sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini. Ajar kami selalu dapat memahami arti salib-Mu dan kuatkan kami dalam menjalani perahu kehidupan agar dapat bertahan dalam iman dan pengharapan kami akan Engkau dan senantiasa dapat menjadi aliran berkat-Mu di tengah-tengah hidup kami dengan berbela rasa terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah gunung batuku, Allah yang maha tinggi penebusku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.